jurusan administrasi bisnis. Jadi di sini saya ingin mewawancarai selaku kakak sales penjualan yang langsung kepada konsumen. Jadi sebelumnya saya izin bertanya untuk kakak dengan nama siapa? Nama saya Putri Mayasari. Sebelumnya kakak sudah berapa lama sih bekerja di perusahaan? Kurang lebih 9 tahun. Sudah 9 tahun. Baik. Jadi kita untuk masuk lebih jelas lagi, pertanyaan pertama, mengerti apa sih yang kakak ketahui tentang sales? Sales itu dia apa ya? Kalau dibilang jual pengetahuan, menjual produk. Nah, menjual produk yang ada di kerjaan dia, jual barang. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebelum menjual produk nih, apa sih kira-kira yang perlu dipersiapkan? Salesnya tools itu alatnya sales apa? Nah, pertama ada alatnya sales itu database. Nah, itu pakai database, terus persiapan untuk database itu yang untuk akan ditelepon, akan kunjungan, akan passing namanya di kita. Nah, itulah salah satunya itu pertama yang harus disiapkan, dan sales itu harus database. Selain data ini kak, apa sih kira-kira yang perlu dipersiapkan selain dari data ataupun barang ataupun apakah dari dalam diri juga harus dipersiapkan? Ya, harus. Pertama sebelum melakukan database, pertama harus fisik ya. Fisik itu sendiri harus sehat, maksudnya harus sehat. Kalau dari dalamnya itu harus sehat, harus dibilang harus paham, harus mengerti, harus tahu apa yang harus tahu sasarannya seperti apa. Itu dari dalamnya. Nah, kalau dari luarnya itu harus setidaknya kalau buat customer itu harus rapi, sopan, sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, dalam melakukan penjualan nih, teknik negosiasi seperti apa sih yang digunakan dalam perusahaan? Ya. Untuk negosiasi itu tergantung sih, balik lagi ke konsumen. Nah, kita ada batas ketentuan. Namanya negosiasi itu ada batas ketentuan yang sudah diterapkan dari perusahaan. Nah, pertama itu negosiasinya itu bisa dari pertama kita untuk konsumennya itu kita bisa kasih sesuai harga price listnya, negosiasinya dari harga atau seperti itu. Tapi kita tetap lagi balik negosiasinya itu di batas dari perusahaan, tidak boleh belum itu sih ya, harus tetap ada batasan dari negosiasinya yang sudah diterapkan dari perusahaan. Kemudian strategi apa yang dilakukan dalam memasarkan produk jika tidak tepat sasaran? Maksudnya gimana? Strategi apa jika tidak tepat sasaran? Iya. Banyak strategi sekarang ya untuk melakukan penjualan, terutamanya kita bilang ada namanya media sosial. Jika sekarang kita penjualan tidak harus datang ke dealer, kan pasti gitu kan. Karena namanya sekarang itu ada namanya dunia digital. Nah, untuk namanya itu kita bisa jual di marketplace salah satunya. Banyak kok kita bisa jual di marketplace jika tidak sesuai sasaran, kita datang tidak mau konsumen, nah itu kan walk-in, kita datang kunjungan. Nah, konsumen customer juga tidak mau, kita ada namanya marketplace. Kita bisa jual dari marketplace, kita bisa jual dari sosmed itu ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, banyak segala macam kita bisa lakukan dari sosial media. Karena saat kan, gitu kan. Selanjutnya, bagaimana cara kakak selaku sales agar meyakinkan calon pembeli itu untuk menyampaikan suatu kesepakatan? Nah, saya selalu menerapkan ya, konsumen itu bukan hanya sebatas konsumen, bukan sebatas pembeli dan penjual, tapi saya selalu menerapkan namanya konsumennya itu seperti keluarga saya.
saya buat konsumen itu seperti keluarga, kerabat, teman, harus buat bangun seperti itu. Jadi gimana caranya kita dekatkan diri dulu sama konsumen, kita yakinkan dulu gimana sama konsumen. Kalau kita udah menerapkan bahwasannya kita yakin sama konsumen yang sama kita, dengan kita setelah konsumen membeli sepeda motor kita selalu tetap nggak putus komunikasi dengan tanya kabar konsumennya seperti apa, kita juga informasi untuk plat STNK dan BPKB apa perlu atau perlu, kita juga bisa kunjungan ke rumah konsumen untuk silaturahmi, kita tanya, dan bakal dari situ nanti konsumen menganggap kita seperti keluarga dan dia bakalan cari kita lagi untuk di next time gitu ya. Itu dia membangun salah satu bentuk sales. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tipe-tipe seperti apa sih yang pernah kakak jumpai? Tipe-tipe? Ya, konsumen. Banyak ya, namanya saya udah sampai 9 tahun di sini juga ya. Kalau tipe-tipenya ya ada dibilang konsumen yang agresif, konsumen yang kalem, banyak hal sih. Nah, untuk cara menanggapinya kita ikutin aja dulu dia gimana. Kita nggak boleh kita sebagainya kita penjual, kita nggak boleh melarang dia seperti harus berubah menjadi apa yang kita mau, kita nggak boleh. Jadi kita tetap misalnya dia orang yang kalem, nah kita bawa itu happy gimana caranya juga ya happy. Dia orangnya misalnya mau cepat-cepat aja, nah kita harus juga bisa mengetahui dia tipe orang yang seperti apa. Jadi kita penjual itu nggak hanya datang beli jual udah selesai, enggak, tapi kita harus ngikutin juga alurnya gimana agar apa konsumen juga sama kita nggak marah-marah gitu. Kebanyakan konsumen. Kemudian perihal tentang kasta nih, maaf sebelumnya, ada nggak sih perbedaan antara calon pembeli yang dia tingkatannya menengah ke atas dengan menengah ke bawah? Kita sama. Sama. Untuk pelayanan kita semuanya sama, mau menengah atas, menengah bawah, itu konsumen kita itu yang bakalan beli di kita. Jadi kita pelayanan kita bakal sama. Tidak ada yang berbeda-bedakan, kita sama. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, selama kakak bekerja nih, komplain apa sih yang pernah kakak dapat dari pelanggan? Kalau komplain mungkin komplainnya bisa jadi biasa sih dia produk ya, di produk kayak seperti udah produk dari misalnya ini remnya kurang, cakram, nah itu kan ada solusinya gitu kan, ada solusinya yang bisa kita bantu. Biasa sih hanya standar-standar ya, mungkin dari kadang lebih ke produk sih, lebih ke mungkin dari bawaan pabrik yang kurang gitu kan, tapi bisa sih selalu kita bisa handle sih, seperti itu. Biasa sih gitu aja sih mana mungkin ini dia rasa kurang cakram tapi udah standarnya. Nah konsumen kan sebenarnya ada standarnya tapi dia rasa kurang, ya coba kasih tahu seperti apa Terus apa sih yang dapat meyakinkan calon pembeli itu memilih perusahaan ini dibandingkan dengan persaingan perusahaan-perusahaan di luar? Dari pelayanan. Ya, dari pelayanan. Setiap perusahaan pasti mungkin cara pelayanan yang berbeda-beda yang kita dapatin. Mungkin masnya aja, mungkin masnya misalnya ke bank A, B, C, D, mungkin caranya berbeda, atau masnya ke toko ini, mungkin caranya berbeda-beda. Konsumen itu lebih suka dengan sedikit dia dihargai. Jadi salah satunya hanya dari segi pelayanan. Nah, jadi itu aja lah kak yang ingin saya tanya. Terima kasih. Iya, baik. Baik kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Giovanni Manuel sendiri. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya ingin meminta izin waktu kakak untuk saya wawancarai sebentar. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu kakak dengan nama siapa? Mama nominnya Tamaya Berginting.
Kakak di sini sudah berapa lama sih bekerja di sini? Sekitar 2 tahun lah, 2 Dua tahun. tahun. Selama kalau boleh tahu kakak bekerja di sini sebagai posisi apa? Saya di sini sebagai sales kanvas. Sales kanvas. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya kak. Nah, sebelum menjual produk nih, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Sebelum kita menjual produk, biasanya kita mempersiapkan mulai dari barangnya. Barangnya itu kita harus sediakan tuh yang ada di gudang itu ada ukuran berapa aja, kita sediakan semuanya. Jadi kita tidak apa ya, kalau misalnya kita menjual lagi di gudang kayak gitu. Nah, yang kedua kita mempersiapkan harga. Mulai dari harga, kita udah tahu pasaran harga. Kemudian yang ketiga kita itu tahu kualitas daripada produk kita sendiri seperti itu. Jadi kita bisa memasarkan dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kak, dalam proses menjual produk nih, negosiasi seperti apa sih yang dipakai? Negosiasi biasanya itu di harga ya. Jadi kita kan sebelumnya kita harus tahu kan bagaimana pasaran harga terhadap produk kita dan terhadap produk yang lain seperti itu. Jadi negosiasinya biasanya di harga sih gitu. Dan yang kedua di kualitas gitu. Jadi kalau kita punya kualitas, jadi harga kita pun setara dengan itu gitu. Dalam negosiasi apakah kakak sering menggunakan teknik negosiasi yang seperti apa misalnya entah dilakukan secara tawar menawar atau memang udah sesuai harga dari perusahaan itu? Yang pertama kita menggunakan harga sesuai dengan perusahaan. Kemudian kita gunakan negosiasi lagi kalau memang misalnya si customernya itu belum bersedia dengan harga itu, maka kita kurangi dengan harga yang cocok dengan mereka gitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih atau tindakan kakak untuk meyakinkan calon pembeli agar tercapai sebuah kesepakatan? Cara kita untuk terjadinya suatu kesepakatan itu mulai dari yang pertama kita kan tahu nih dari harga. Nah, bandingkan dengan yang lain gitu kan. Jadi kita kasih tahu per satu piecesnya itu nanti berapa. Nah, dari situ biasanya si konsumen itu paham gitu, oh mereka dapatkan untung sekian gitu. Jadi kita kasih tahu keuntungannya. Kalau kita kasih harga satu, kita kasih tahu juga harga nanti kita jualnya sekian gitu. Jadi dia dapat untung dari situ seperti itu. Strategi apa sih yang kakak lakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam memasarkan suatu produk? Oke, biasanya kakak melakukan strategi mulai dari kita negosiasi di harga. Jadi kita udah tahu gitu harga pasaran terhadap produk kita terhadap produk lain seperti itu. Jadi kita kasih tahu kan dari harga, kita bandingkan dengan produk lain harganya seperti apa. Yang kedua kita kasih tahu dengan kualitas. Jadi kita jual harga dan kita jual kualitasnya seperti apa seperti itu. Kalau biasanya itu udah langsung negosiasinya langsung berhasil seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, tipe-tipe konsumen seperti apa sih yang pernah kakak jumpai? Biasanya sih sering tipe konsumen yang tidak mau ribet ya. Dia biasanya mau langsung cepat gitu. Terus yang kedua biasanya ada konsumen yang tidak senang dengan harga gitu. Dia mau setiap tahunnya itu tidak ada kenaikan, sedangkan kita produk barang kita itu selalu ada kenaikan seperti itu. Oke. Lalu
bagaimana nih sikap kakak jika menemukan suatu karakteristik ya dari konsumen yang tidak sabaran? Oke. Biasanya kalau konsumen yang tidak sabaran, kakak menanggapinya kalau dia pengen cepat, berarti kita harus tanggap. Jadi artinya ketika kita setiap customer itu kan beda-beda ya. Jadi ketika kita mau datangin nih customer nih maunya cepat, nah kita harus tanggap gitu. Kita sudah bersiap gitu, apa yang diperlukannya harus kita langsung sediakan seperti itu. Gitu. Jadi udah ada persiapan terlebih dahulu sebelumnya seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih komplain yang sering terjadi di lapangan, Kak? Biasanya komplain yang terjadi itu lebih ke produk kita ya gitu, karena kan produk kita itu gampang penyok ya di bagian galon dan botol gitu. Jadi customer itu sering mengeluhkan ini barang kita ini gampang penyok gitu, nggak bisa diberdirikan, sedangkan kita mau jual seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih, Kak, dari komplain tersebut kira-kira apa sih solusinya yang diberikan pada konsumen itu? Jadi yang pertama kita kasih tahu dulu alasan penyoknya dulu. Jadi alasan penyok ini kan lebih tepatnya Cleo ini kan dia mengandung biji plastik sehingga dia karakternya lebih ke tipis seperti itu. Jadi kita kasih tahu dulu kenapa mudah penyok. Yang kedua, kita lakukan sebuah negosiasi. Jadi kedepannya kami akan memperbaiki kualitas kami yang lebih baik. Dan kalau misalnya si customer itu masih belum senang dengan solusi dari kita, jadi kita ambil tindakan kalau misalnya kualitas tersebut, barang tersebut banyak yang penyok, jadi kita langsung bisa diretur barangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak kita bisa retur dan diberikan lagi dengan yang lebih baik seperti itu. Jadi sekianlah dari pertanyaan saya, Kak. Itu terima kasih ya, Kak. Oke.